Yang kedua, masa pengerjaan tugas pada asinkronus, pertemuan asinkronus paling lama 3 hari. Ya kalau dihitung mulai dari minggu, ya dia akan hitung 4 hari, tapi kita sebut saja 3 hari lah yang efektifnya. Jadi mulai dari minggu sampai hari Rabu terakhir ya. Artinya hari Rabu itu adalah paling telat. Jika Bapak Ibu berhalangan tidak bisa mengerjakan tugas atau tidak bisa mengupload tugas pada saat ya mulai hari yang ditentukan itu mulai dari hari Minggu sampai Rabu, ya silakan dikabari lebih awal, jangan dikabari setelah hari Rabu, supaya kita bisa mengatur dengan waktu untuk perbaikan Bapak Ibu sekalian ketika yang kendala. Kemudian yang selanjutnya, tugas yang diberikan itu bervariasi. Walaupun itu ya kita tidak terlalu spesifik untuk membahas mana yang terstruktur, mana tugas macam-macam itu. Yang penting ya tugas bagaimana biasanya yang kita berikan. Di situ kita akan minta bagaimana tingkat pengalaman ibu, Bapak Ibu sekalian. Kemudian persoalan yang dihadapi, bagaimana Bapak Ibu menyelesaikan dan seterusnya. Ya sekitar itu saja. Kemudian sesuai dengan RPS dari pengelola PJJ bahwa mata kuliah psikologi pendidikan ini selalu dikaitkan dengan pembelajaran agama Islam sesuai dengan payung kita, yaitu program studi pendidik atau jurusan pendidikan agama Islam. Bapak Ibu sekalian, jika ada usul saran berkaitan dengan peraturan kelas ini, silakan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Sepakat? Ya, Pak. Sepakat, insyaallah. Izin bertanya Pak dosen. Saya Wisnu Ginanjar, mohon maaf, ini lagi obat merah ya. Iya, baik Pak. Kalau dalam kuliah pada semester ini Pak, apakah kita ada diskusi online nggak Pak di portalnya? Pengerjaannya
menyelesaikan atau bisa menguraikan permasalahan. Begitu Pak Wisnu ya? Iya Pak, makasih Pak. Baik. Kemudian kita lanjut ke aspek penilaian. Ya, terlepas dari ini yang paling penting begini. Sebagaimana yang saya sampaikan sudah beberapa kali pada semester kemarin, dalam kondisi apapun Bapak Ibu sudah kerjakan saja tugas itu. Ya, apapun yang Bapak Ibu sampaikan, misalnya Bapak Ibu dalam kondisi darurat misalnya, sudah dikerjakan saja. Jadi yang Bapak Ibu upload di portal itu tetap akan mendapatkan penilaian dari saya. Ya, saking pentingnya mengupload tugas itu, maksudnya tugas sampah saja itu akan mendapatkan penilaian dari saya gitu. Karena begini masalahnya, kalau tidak ada di portal, tidak mungkin kita bisa memberikan nilai. Nanti akan ditegur sama pengelola pendidikan. Kosong tugasnya kami dapat nilai, kan lucu. Ya mungkin PJJ tidak bisa mengupload menyeleksi lagi tugas Bapak Ibu. Misalnya begini, katakan tugasnya itu tidak sesuai atau tidak banyak jawaban apa dari tugasnya itu tidak banyak yang benar. Tidak mungkinlah mereka mengoreksi itu. Ya paling enggak ya hanya saya yang membaca kan. Pokoknya upload saja. Ya yang penting jangan upload tugas mata kuliah lain. Memang ada beberapa pengalaman saya, tugas pengembangan kurikulum kemarin saya dapat ada tugas hadis yang saya temukan. Jadi lebih teliti lagi yang berhubungan dengan itu. Siap. Terima kasih Bapak. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian misalnya dalam kondisi kurang fit, ya mungkin ya bisa diajak kerjasama dengan teman-teman, tapi paling tidak ide pokoknya itu dari Bapak Ibu sekalian supaya tugas itu bisa terupload pada waktu yang ditentukan. Akan berhentinya masa terus itu Jadi penilaian yang penting itu ya upload tugas itu yang paling penting. Yang yakinnya tugas apapun pakai ludo gitu. Tapi maksud saya ya jangan disengaja. Kenapa harus pokoknya upload tugas kalau sampah saja itu akan dinilai. Kemudian upload betul tugas bahasa Indonesia padahal mata kuliah ekonomi pendidikan. Janganlah begitu. Ya udah, ya kalau ada yang salah udah tetap itu psikologi pendidikan. Tidak begitu. Terima kasih Pak, mudah-mudahan baik Pak. Kemudian yang selanjutnya memang yang di PJJ itu pada UTS dan UAS. Jadi memang nilai UTS dan UAS bawain ibu anu ya Kak. Saya memang berusaha untuk membantu jika terlalu rendah yang berhubungan dengan misalnya kegiatan-kegiatan sebelumnya. Oleh karena itu ya tetap diseriusi. Apakah tugas itu berkaitan dengan tugas UTS maupun tugas ujian akhir semester.
Duh, sama jaket naon. Kembe. Kalau yang dikumpulkan Mangan pada kembe hari sih. Rabu tadi itu ya. Boleh menanggapi Pak Dosen? Saya Ujang dari Bandung Pak Dosen. Ya terima kasih sebelumnya. Terima kasih sebelumnya. Saya ucapkan dan selamat bergabung kembali di semester 4. Alhamdulillah lagi Pak Dosen, Pak Ruslan, dan alhamdulillah apa yang tadi Pak Dosen sampaikan ya kami 100% setuju Pak Dosen terhadap aturan daripada tata tertib yang akan diberlakukan di semester 4 ini mengacu pada semester kemarin ya semester 3. Ya termasuk tadi saya juga mungkin lebih kehati-hatiannya Pak Dosen karena ya kami juga sebenarnya manusia biasa gitu ya masih ikut terjadi di kami apabila upload tugasnya ternyata mungkin salah jawaban atau mungkin salah isi juga ya mungkin di sini halnya katakan tadi tugas psikologi pendidikan ternyata yang diupload adalah tugas bahasa Indonesia katakan. Nah ini ya kami juga sebenarnya minta apa ya koreksi dari Pak Dosen sendiri apabila ada kesalahan itu maka inilah kami waktu untuk memperbaikinya gitu Pak sehingga apa yang tadi dikatakan bahwa kami mengirimkan sampah nah itu sampahnya kami tarik kembali gitu Pak dan kita kirim lagi yang benar gitu ya gimana tuh Pak? Baik Pak. Mantap Pak Ujang. Kosma baru ini Pak. Iya. Kritis. Ya, yang paling penting begini, yang paling pokok itu sebelum lihat dulu file yang mau upload, dibaca kembali. Ya, dibaca kembali saja live file itu. Kalau mau misalnya, makanya kalau upload itu di kalau sudah uploadnya itu sudah di Dah. itu sebenarnya Sama sekali. enggak Cas. kalau sering buka settingan waktu lagi untuk perbaikannya sehingga yang saya upload ya uploadnya juga bahasa Indonesia sudah tetap saya berikan nilai tapi apa namanya ya mudah-mudahan pada semester ini lebih teliti, lebih konsentrasi lagi lah yang berhubungan dengan itu. Saya khawatirnya ya Pak ya upload tugas bahasa Indonesia karena tugas psikologi pendidikan itu belum dikerjakan. Jangan sampai seperti itu. Ya bisa nanti kita coba, nanti kita beri kesempatan. Oh saya buka settingan waktu selama 5 menit, silakan diupload untuk membuktikan bahwa tugasnya itu sudah dikerjakan atau belum. Nanti kita lihat Pak ya. Ya nanti kita sesuaikan lah nanti yang itu. Ya Pak. Ya barangkali begini Pak, kalau settingan waktu sudah melampaui gitu ya, ya mungkin barangkali jalur lain katakanlah bisa lewat WA, di Japri dan sebagainya gitu Pak, atau email dan sebagainya gitu Pak, sehingga tugas itu benar-benar dikerjakan sesuai pertanyaan dan jawaban yang benar gitu Pak. Jalur pintas berarti Pak Ujang ya. Oke baik, nanti kita akan sampaikan di grup. Silakan mengirim ulang tugasnya itu. Saya tunggu 10 menit kita. Saya tunggu 10 menit. Silakan dikirim tugasnya itu ke WA saya gitu ya. Kirim ulang tugasnya. Kalau diminta untuk kirim ulang tugasnya berarti ada masalah dengan yang diupload. Ya. Oke baik Bapak Ibu sekalian. Gitu. Walaupun tugas yang benar itu tidak diupload di portal,
supaya tidak mengubah settingan waktu. Nanti kalau misalnya tugasnya itu sudah benar, nanti kita Kembali Min. Hah? sesuaikan nilainya saja. Hah? Neng. Mangan kamu itu. Izin bertanya, Pak, saya lagi dari pagi hari ada Oke, ya silakan. sebelumnya saya mohon maaf karena kamera lagi di perjalanan. Oke, ya silakan. Cuma sekedar menambahkan pertanyaannya Pak Uyan tadi. Pertanyaan saya mungkin Pak Soframa, tugas kita itu sudah diberi nilai, umpama itu nilainya C. Terus kita mau memperbaiki nilai kita, mungkin kita perbaiki nilai kita menjadi A, apakah itu bisa bukan persoalan kita? Dan kalau kita memperbaiki lagi nilainya, kalau kita dapat A atau B plus kita. Ya, sekian Pak. Oke, baik Bapak Ibu. Di sana itu memang tidak ada program remedial lah yang diberikan itu. Mungkin kalau ada settingan misalnya ada perubahan nilai, kemudian dia tuh ada kolom atau menu remedial, bisa kita atur yang itu untuk perbaikan nilai. Jadi itu Ibu ya. Pokoknya nilai yang Ibu upload misalnya kalau terlalu rendah misalnya dapat berarti itu masalah betul itu. Ya, kalau dapat B berarti masalah betul. Ya bisa saja masalah akunnya itu saja. Ya, dari tugas bahasa Indonesia bisa jadi seperti itu. Jadi itu solusinya misalnya kalau saya berikan nilai misalnya B, ya nanti coba disampaikan apa masalahnya apa gitu ya, nanti bisa tugas usulannya misalnya kalau ada perbaikan tugas ya nanti silakan diperbaiki dan kembali ke WA nanti nilai yang tepat. Oh iya, makasih ya Pak. Oke, baik. Nah, itu setuju Pak, strategi itu setuju Pak, tidak merubah masalah Pak. Bisa dicapri barangkali. Ya nanti di WA saya, di WA saja Bu ya. Oh iya, iya. Karena apa namanya saya memberikan toleransi yang begitu itu kan karena maksudnya itu bukan niat awalnya gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada pengantar yang berkaitan dengan psikologi aja untuk mengenal aja ya Bapak Ibu sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah, masih ada ya? Sebelumnya izin Pak. Oke, baik. Ya, sebelumnya saya mohon maaf karena saya terlambat masuk bergabung mengikuti pelajaran Bapak. Kemudian yang ingin saya tanyakan sedikit Pak terkait dengan masalah nilai B. Seperti Bapak sampaikan tadi bahwa itu bahaya sudah kalau dapat nilai B begitu Bapak ya. Yang jelasnya saya ketahui Pak standar minimal nilai yang harus didapat itu berapa sebenarnya? Kan karena kalau kita lihat nilai B itu dalam sasaran 75 atau berapa itu kan sudah termasuk lebih dari cukup sudah Pak. Apakah memang B itu bisa membahayakan bagi kami sebagai mahasiswa sehingga harus diperbaiki nilainya atau bagaimana Pak? Terima kasih saja biar kami mendapat kejelasan begitu Pak. Oke, baik. Jadi sebenarnya bahayanya saking tinggi standar saya ya, saya punya standar ini, saya tidak terlalu suka dengan memberikan mahasiswa nilai yang tidak lulus misalnya. Udah mau saya teman oleh karena itu ya saya dengan baik
saya dengan standar nilai yang minimal, misalnya nilai B tadi. Ya. Nah, artinya ada problem dengan tugas itu sesungguhnya ketika diberikan nilai yang rendah seperti itu. Ya, ada problem pada tugas Bapak Ibu sekalian ketika diberikan nilai. Ya paling tidak yang bagus itu ya yang minimal nilai B+ lah gitu ya. Nilai B+ sampai A gitu. Ya, nilai B+ itu kan tidak semua bagi saya. Biaya Ya, dengan PP di nanti 80 sekian lah kalau tidak salah nilai B+. tidak kan gratis kapil. Kemudian ada yang tidak saya berikan nilai dan memang tidak pernah hadir. Tidak pernah hadir. Oh, mungkin di kelas yang satunya ya, di kelas A23 kalau tidak salah. Itu saya berikan. Pokoknya ditanya oleh penanggung jawab mata kuliah. Diminta oleh PJJ katanya. Dia tanya mereka, memang tidak pernah masuk. Saya bingung mau kasih nilai apa. Nggak mungkin juga mau kasih nilai B. Salah saja lah gitu. Atau yang banyak kekurangannya gitu. Tapi ini kan kekurangan terus. Mau dikasih nilai K sebagai simbol dari kekurangan itu tidak ada. Tidak ada penilaian seperti itu. Jadi kosong saja, saya tidak memberikan nilai. Terima kasih Pak atas penjelasan dan juga saya ucapkan terima kasih karena peluangan yang Bapak berikan kepada kami untuk menanyakan apa masalah jawaban kami sehingga kami mendapatkan B misalnya. Itu termasuk alhamdulillah kami sangat berterima kasih karena bisa jadi sebagian dosen kalau ditanya apa masalah sehingga nilai kita bisa rendah, bisa jadi salah menanggapi Pak. Dikira kita memprotes kenapa kita dikasih nilai seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan apa yang Bapak sampaikan tadi memberikan kehangatan, kegembiraan bagi kami untuk tidak merasa takut menanyakan kenapa kami mendapatkan nilai. Terima kasih Pak. Oke, baik. Ya, kita lanjut aja. Ini sandal ini. Ini Kita sandal. bahas dulu tema psikologi pendidikan Islam yang akan kita tempuh selama 1 semester ke depan. Ini. Apa aja kamu? Harap minyak motor. Pada pertemuan pertama ini kita perkuliahan Nyonya antan mana? tentang psikologi pendidikan. Gulung lah ngamune. Gulung. Ya, nanti kita sedikit singgung lah, ada slide terakhir. Lah. Kemudian yang Gulung kedua, lah antena. pada pertemuan nanti Ya. pada pertemuan selanjutnya ada konsep dasar psikologi dalam Islam. Ini berdasarkan SPR ya, ada rencana pembelajaran Atau kan yang PJJ itu balik ke Madinah, diberikan boleh. oleh PJJ. Ada nih. Jadi walaupun nama psikologi pendidikan ini adalah psikologi pendidikan umum, Ada bibiran tuh kejuaraan. tidak ada agama, tidak ada Islamnya, rupanya tetap diintegrasikan, tetap mengikuti payung kita Kamu adalah kuliah? pendidikan agama Islam. Sehingga kita harus melihat dari sudut agama Islam atau pendidikan Islam. Syaratan pertama Kembali. KTP. Yang kedua konsep dasar psikologi pendidikan dalam Islam. KTP gini jadi. Yang ketiga Haitian. Hah? Haitian. teori belajar dan implikasinya Kembali dalam akan jari. pendidikan agama Islam. Yang keempat, perkembangan kognitif dan bahasa dalam konteks pendidikan agama Islam. Kelima, motivasi belajar dalam perspektif Islam. Yang keenam, mungkin yang keenam ini nanti kita singgung ya.
Nanti. Hmm. Kalau itu kelihatan Pak. Ini kelihatan ada pilar layarnya ada buka. Ya. Ya, baik. Topik kelihatan? Ya, kelihatan ada apa? Oke, baik Pak. Ya, topik mata kuliah psikologi pendidikan. Pada pertemuan pertama ini yang nomor 1 itu kontrak perkuliahan, dan nanti akan kita jelaskan pengantar awal tentang psikologi pendidikan, apa itu psikologi, pentingnya mempelajari psikologi itu seperti apa. Kemudian yang kedua, artinya pada pertemuan kedua ke depan, ini asinkronus. Untuk pertemuan kedua sampai kelima banyak asinkronus nanti. Konsep dasar psikologi pendidikan dalam Islam, dan yang ketiga teori belajar dan implikasinya dalam pendidikan agama Islam. Keempat, perkembangan kognitif dan bahasa dalam konteks pendidikan agama Islam. 5, motivasi belajar dalam perspektif Islam. Dan yang keenam ini pembentukan karakter dan moral peserta didik berdasarkan ajaran Islam. Jadi pembentukan karakter dan moral ini pada pertemuan yang keenam, kita rencana saya, jika tidak ada perubahannya nanti, kita sinkronus seperti ini, kita tatap maya. Jadi ini menjelang ujian tengah semester. Kemudian pada pertemuan ke-7 sebagaimana biasa ada ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-8 kita berbicara masalah kecerdasan dan bakat peserta didik. Itu asinkronus. Lanjutannya yang ke-9, pertemuan ke-9, pengembangan religiusitas pada peserta didik. Akan berakhir. Ya, pengembangan religiusitas pada peserta didik yang ke-9. Yang ke-10, teknik evaluasi pembelajaran agama Islam. Yang ke-11, pendidikan inklusif dan pendekatan psikologis dalam keberagamaan peserta didik. Yang ke-12, psikologi pendidikan dalam konteks digital. Dan yang ke-13 ini adalah tambahan dari saya minta dari SPN yang diberikan oleh pengelola dan bukti. Yang ke-13 ini multiple intelligence atau kecerdasan ganda dalam pembelajaran agama Islam. Yang 13 ini multiple intelligence. Dan yang keempat
yang akan kita selama 1 semester ke depan. Jadi barangkali kita melanjutkan dengan yang dilakukan pendidikan. Jadi setelah materi ini boleh tidak ada tanya jawab, jadi kita akhiri. Jadi pengertian psikologi pendidikan. Jadi psikologi pendidikan itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masalah kejiwaan atau psikis ya peserta didik dalam hal ini di dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Yang kedua, psikologi pendidikan merupakan psikologi khusus dan terapan. Jadi disebut khusus ini ya karena ada pendidikan dan psikologi umum ya, bukan psikologi umum. Biasanya yang disebut dengan psikologi ini ada psikologi pendidikan, kemudian ada psikologi hukum, kemudian banyak lagi sebenarnya ada psikologi lain. Yang jelas pendidikan itu mengakomodir atau menjadikan psikologi sebagai salah satu pendekatan atau sudut pandang psikologi sebenarnya yang digunakan dalam pendidikan. Sehingga karena psikologi awalnya itu dia tidak tiba-tiba langsung nama psikologi pendidikan, tidak. Tapi kelahiran awalnya adalah psikologi, khusus ilmu tentang kejiwaan untuk memahami jiwa manusia, persoalan-persoalan kejiwaan. Jadi persoalan kejiwaan itu tidak saja dipelajari oleh dokter yang bekerja di rumah sakit jiwa, tidak, ya, tetapi perlu dipelajari dan dipahami oleh guru, baik guru mata pelajaran umum maupun mata pelajaran pendidikan agama Islam. Karena bayangkan kalau si guru tidak memahami karakter atau psikologi atau kejiwaan dari peserta didik, ya guru ya asal menjelaskan saja tanpa memahami konteks yang menjadi sasaran atau lawan interaksinya, yaitu peserta didik. Ketika tidak dipahami aspek psikologis, padahal mungkin secara psikologis siswanya itu tidak begitu respon atau tidak begitu respect dengan yang disampaikan oleh guru, maka akan terjadi pembelajaran mencapai misalnya wawasan pengetahuan itu tidak akan tercapai dari aspek kejiwaan atau mungkin karakter peserta didik. Ya misalnya yang tidak mau peduli atau datang hanya tidur saja misalnya, itu agak berat dihadapi oleh guru. Oleh karena itu aspek psikologis itu penting dijadikan sebagai acuan bagi guru, sebagai ilmu untuk memahami karakter dan kejiwaan dari peserta didik. Kemudian psikologi pendidikan itu adalah cabang dari psikologi umum yang mengaplikasikan prinsip-prinsip psikologi dalam menyelesaikan persoalan pendidikan. Ini maksudnya. Dan gini, psikologi pendidikan sudah sama dengan sosiologi pendidikan, antropologi pendidikan, kemudian ada lagi mungkin ekonomi pendidikan. Itu kan nama-nama awal bukan untuk kepentingan pendidikan agar pendidikan itu lebih komprehensif gitu, menggunakan sudut pandang dari berbagai bidang. Kalau mata kuliah sosiologi pendidikan artinya menjadikan sosiologi itu sebagai pendekatan untuk
dengan psikologi. Baik, yang selanjutnya hubungan psikologi dengan pendidikan. Peserta didik merupakan makhluk biologis, makhluk psikologis, makhluk sosiologis, dan makhluk spiritual. Artinya apa? Ketika peserta didik itu disebut dengan makhluk psikologis karena memiliki jiwa yang belum tentu sama antara yang satu dengan yang lain dari aspek kejiwaan dan karakternya, maka psikologi tentu saja erat sekali hubungannya dengan pendidikan. Sangat membantu proses pendidikan itu berlangsung dengan baik. Kemudian, yang kedua, pendidikan dilaksanakan berdasarkan landasan psikologi. Ya, pendidikan dilaksanakan didasarkan atas landasan psikologi. Artinya apa? Bahwa dari aspek sosiologis, biologis, dan aspek macam-macam yang ada di dalamnya, itu sebenarnya dimiliki oleh guru sehingga menjadi acuan dalam mengimplementasikan proses pembelajaran itu. Aspek sosiologis misalnya, ya interaksi edukatif antara satu siswa dengan siswa lain, interaksi siswa dengan guru, bagaimana karakter di lingkungan keluarganya dan seterusnya, hubungan siswa dengan masyarakat, dengan orang tua, itu adalah nilai psikologi. Demikian juga yang berhubungan dengan ada karakter-karakter spesifik yang dimiliki oleh siswa, terutama yang berkaitan langsung dengan aspek kejiwaannya, dari aspek mentalnya. Ada yang tidak termotivasi untuk belajar atau tidak punya semangat untuk mendengarkan penjelasan dari guru. Itu ilmu psikologi yang bisa mengatasi itu. Kemudian selanjutnya yang terakhir, apa pentingnya mempelajari psikologi pendidikan? Ya, sekarang itu sudah bisa dipetiklah dari beberapa poin sebelumnya. Tapi penegasannya ini dengan psikologi kita memiliki pendidikan dari aspek dan psikomotorik. Ya, pengetahuannya, tingkat perilakunya dengan keterampilannya. Jadi kalau tidak salah ini kognitif, afektif, dan psikomotorik ini adalah teori taksonomi Bloom yang itu digunakan termasuk kurikulum Merdeka dan kurikulum sebelumnya kurikulum 2013. Nah, itu menggunakan tiga ranah taksonomi Bloom, kognitif, afektif, psikomotorik. Ya, dinilai bagaimana wawasan pengetahuannya, bagaimana perilakunya, bagaimana skillnya. Mungkin skillnya ya bisa lihat cara berbicara, kemampuan berbicaranya, kemudian kemampuan berkomunikasi dan seterusnya. Kemudian yang kedua, dari segi tingkat dan karakteristik masing-masing. Yang memiliki kemampuan atau alat deteksi untuk memahami keunikan dan karakteristik peserta didik. Demikian pentingnya psikologi pendidikan itu dipahami oleh seorang guru dalam proses pembelajaran. Kemudian
belajar dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi intinya teknologi pendidikan itu sangat membantu untuk berjalannya proses pembelajaran agar mencapai hasil sesuai dengan target capaian yang sesuai dengan RPP yang Bapak Ibu susun. Ya mungkin pada pertemuan pertama apa targetnya yang diharapkan dimiliki oleh siswa nanti, itu sangat tergantung kepada RPP yang yang disusun oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu menyusun itu tanpa memperhatikan aspek psikologi dalam pelaksanaannya, ya bisa jadi target capaiannya itu mungkin tidak secara sempurna atau tidak begitu maksimal yang didapatkan oleh siswa. Saya kira demikian. Izin Pak dosen, ini kayaknya waktu dibatasi nih. 2 menit lagi hitungannya deh. Oh ya udah kita tutup ya. Tapi bukan berarti bahwa ini harus menutup sinkronus gitu. Maksud saya apakah mau dilanjut ke Google Meet berikutnya gitu atau gimana Pak dosen? Nanti lanjut aja sinkronus pada pertemuan ke-6 aja. Ini adalah pertemuan perdana kita, paling tidak kita sudah menyelesaikan tentang konsep perkuliahan. Dan yang kedua, ya paling tidak ya Bapak Ibu dengan live yang saya sampaikan ini, ya paling tidak ada modal awal lah. Menjadi guru itu harus paham tentang psikologi, kira-kira begitu maksudnya. Oke. Terima kasih. Oke. Materinya bisa dibagi nggak? Jadi oh ya baik. Saya share nanti ya. Ya berarti ditutup aja Pak dosen, silakan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Saya kira demikian pertemuan perdana kita untuk melakukan